Halo, apa kabarnya wargawan-wargawati para penikmat spoiler film? Balik lagi di Abang Film, tempatnya Bang-Abang nyeritain film. Kali ini gue mau ngebahas alur cerita film yang berjudul The Departed. Film yang dirilis pada tahun 2006 ini dan bergenre drama kriminal, berkisah tentang seorang polisi yang menyusup sebagai mata-mata di sebuah organisasi mafia pengedar obat-obatan terlaknat. Oke lah, tanpa banyak ngaco belok lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Di awal film adegan menampilkan seorang pria bernama Frank Costello yang sedang berbelanja di sebuah minimarket. Dan Frank Costello ini adalah seorang bos mafia kejam yang sangat ditakuti di wilayahnya nih. Frank pun kemudian bertemu dengan seorang bocah laki-laki bernama Colin Sullivan. Di sini Frank tahu nih kalau bocah tersebut hanya tinggal dengan neneknya dan berasal dari keluarga yang miskin. Frank lalu memberinya berbagai bahan makanan untuk kebutuhan sehari-hari bersama sang nenek. Dan Frank di sini menawarkan Colin pekerjaan yang gampang tapi bisa menghasilkan uang yang cukup banyak. Apalagi kalau bukan kerjaan haram, ya enggak? Ketika sang nenek meninggal, Colin kecil pun dididik dan digembleng nih oleh si Frank. Dan Colin di sini bergabung dengan organisasi mafianya Frank. Setelah dewasa, Colin berhasil mendaftar masuk ke kepolisian. Di kepolisian, Colin mempunyai karir yang cukup cemerlang dan sebentar lagi akan dipromosikan sebagai atau menjadi detektif. Tentu saja semua ini memang sengaja dipersiapkan oleh Frank, karena mengingat organisasi mafia terlarangnya itu yang pasti berlawanan dengan hukum. Maka Frank butuh mata-mata lah ya di dalam kepolisian untuk memperlancar bisnis obat-obatan terlaknatnya. Sebelum lulus menjadi detektif, Colin pun harus melewati sesi wawancara yang dilakukan oleh atasannya, yaitu Kapten Quinn dan Sersan Dignam. Kemudian luluslah si Colin ini menjadi seorang detektif. Dan setelah menjadi detektif, Colin pun langsung bergabung dengan divisi yang sedang memburu buronan kelas kakap, yaitu Frank Costello, yang mana itu adalah ayah angkatnya sendiri. Di hari yang sama tapi jam yang berbeda, juga ada seorang polisi yang diwawancara untuk menjadi detektif, yang bernama Billy Costigan. Tapi bedanya di sini Billy ditawari oleh Kapten Quinn dan Sersan Dignam ini untuk melakukan penyamaran di dalam organisasi mafia milik Frank Costello. Karena melihat dari jejaknya Billy ini, dia adalah seorang polisi yang ahli dalam penyamaran. Di sini Sersan Dignam pun menegaskan kalau dalam penyamarannya hanya mereka bertigalah yang tahu kalau Billy ini adalah polisi. Selain dari mereka, tidak ada yang tahu kalau Billy ini adalah seorang polisi. Dan untuk menyempurnakan penyamarannya, Billy harus melakukan kejahatan nih agar ditangkap dan dipenjara. Tujuannya agar para mafia itu percaya kalau Billy ini bukan lagi seorang polisi ya. Dan setelah bebas dari penjara, Billy pun kemudian mulai mendekati para mafia anak buah dari Frank Costello dengan cara mendekati sepupunya nih yang menjual obat-obatan terlaknat dan juga punya koneksi dengan Frank Costello langsung dia. Billy pun mencari cara nih agar mendapat perhatian dari Frank Costello gitu ya, dengan cara melakukan pemukulan terhadap salah satu anak buah penting dari Frank Costello saat sedang nongkrong di warkop. Sementara itu Colin yang sudah menjadi detektif pun sedang melakukan meeting nih dengan rekan-rekan dan atasannya yang bernama Kapten LRB. Dan tidak lama kemudian Sersan Dignam pun datang yang memberitahu kalau ada kasus pencurian chip mikroprosesor yang dicuri dari sebuah perusahaan mikroprosesor, yang mana pelakunya atau pencurinya adalah seorang staf dari perusahaan tersebut yang sudah ditemukan menjadi mayat beberapa hari yang lalu. Dan chip mikroprosesor tersebut bisa digunakan untuk meluncurkan rudal dari jarak jauh. Di sini Sersan Dignam pun menjelaskan nih kalau dalang di balik semua itu adalah Frank Costello. Dan menurut informasi yang dia dapat, kalau Frank Costello ini disebut-sebut akan menjual chip mikroprosesor tersebut kepada pihak Cina. Singkat dengan singkat cerita, kemudian Colin pun berkenalan dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai psikiater bernama Dr. Madeline. Setelah pertemuan tersebut, mereka pun kemudian menjalin hubungan asmara dan memutuskan untuk tinggal bersama. Di sisi lain, usaha Billy untuk meyakinkan Frank kalau dirinya ini bukan polisi akhirnya menemukan hasil, dan kemudian Billy pun berhasil bergabung dengan geng mafianya Frank. Kemudian setelah bergabung selama 1 tahun dengan geng mafianya si Frank,
Dan lambat laun Billy pun mulai mendapatkan kepercayaan dari bos mafia tersebut atau si Frank. Karena Frank ini melihat gitu, ternyata Billy ini dalam menjalankan tugasnya tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan kepada lawan-lawan Frank. Dan itu sangat disukai oleh Frank. That means you're bringing some undesirable elements into Mr. Costello's area. Karena sudah terlalu lama bergabung dengan Frank, akhirnya membuat Billy ini merasa kondisi psikisnya mulai terganggu. Gimana enggak ya, karena dia ini harus menjalani penyamaran sebagai penjahat dan melakukan aksi-aksi kriminal dan pembunuhan. Sementara dia adalah seorang polisi. Bertemulah nih Billy dengan Dr. Madolin ya, yang seorang psikiater untuk berkonsultasi tentang masalah yang dialaminya. Tapi di sini Billy malah merasa tidak terbantu sama sekali. Dan karena semakin merasa stres, Billy pun protes nih kepada Kapten Quinn dan Sir Sandingnam. Kenapa gitu? Polisi sampai saat ini belum juga menangkap Frank Costello, padahal semua bukti dan informasi sudah dikumpulkan. Tapi dengan alasan belum cukup bukti, Kapten Quinn pun meminta Billy untuk bersabar dan melanjutkan penyamarannya. Dan terpaksa membuat Billy lagi-lagi harus bertemu dengan Dr. Madolin untuk berkonsultasi. Tapi karena seringnya bertemu, akhirnya membuat mereka pun menyukai satu sama lain dan menjalin sebuah hubungan yang berakhir di ranjang. Ya, walaupun kita sama-sama tahu ya kalau Dr. Madolin ini statusnya masih kekasih Cullen. Singkat cerita, kemudian Kapten Quinn dan Sir Sandingnam pun mendapat informasi nih dari Billy kalau Frank Costello ini akan melakukan transaksi jual beli chip mikroprosesor dengan orang Cina nanti malam. Mereka pun langsung mempersiapkan penyergapan untuk menangkap Frank Costello beserta barang bukti. Di sini Cullen yang baru tahu misi tersebut pun kaget nih dan mencari cara untuk memberitahu Frank bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Kemudian setelah melakukan transaksi, Frank beserta anak buahnya pun berhasil lolos dari sergapan polisi. Karena ketika transaksi selesai, mereka pergi menggunakan perahu bot atau jalur laut yang sudah dipersiapkan untuk mengecoh polisi, dan berhasil. Para polisi yang gagal membekuk komplotan Frank pun kecewa. Terlebih Kapten LRB ya, yang merasa kecewa berat karena sudah menantikan penyergapan ini sangat lama. Setelah kejadian tersebut, Frank yang sudah merasa curiga kalau di dalam kelompoknya ada mata-mata, kemudian menelepon Cullen. Dengan nada sedikit mengancam, Frank pun minta kepada Cullen nih untuk mencari siapa mata-mata tersebut yang ada di dalam organisasi mafianya. Kemudian Cullen di sini meminta Frank untuk mengumpulkan semua informasi tentang anak buahnya, mulai dari nomor rekening, data pribadi, sampai nomor jaminan sosial. Lalu Frank pun menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan data-data tersebut dan dimasukkan ke sebuah amplop. Termasuk juga Billy nih yang kemudian mencatat dan menggabungkan datanya dengan data rekannya dalam satu amplop yang diberi tanda. Singkat cerita, Billy pun kemudian membuntuti Frank karena Billy ini yakin dan tahu gitu kalau Frank ini pasti akan bertemu dengan mata-matanya di kepolisian, yang tidak lain adalah Cullen, untuk menyerahkan data-data dari anak buahnya yang sudah dia kumpulkan. Tapi ketika Billy berhasil mengikuti Frank sampai di tempat pertemuan, Billy tidak bisa melihat siapa orang tersebut. Dan ketika Frank pergi, Billy memutuskan untuk mengikuti Cullen, tapi Billy malah kehilangan jejak Cullen. Kemudian Billy yang merasa dirinya sudah dicurigai oleh Frank langsung menelepon Kapten Quinn dan mengajak bertemu. Singkat cerita, pergilah Kapten Quinn ke alamat yang diberikan oleh Billy. Di sisi lain, saat memeriksa data, Cullen tidak bisa mengakses data anak buah Frank yang diberikan oleh Frank tadi malam, karena Cullen ini tidak tahu passwordnya ternyata. Kemudian Cullen pun menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Kapten Quinn, karena Cullen yakin Kapten Quinn akan bertemu dengan mata-mata tersebut atau si Billy. Berdasarkan info yang diterima oleh polisi anak buahnya yang membuntuti Kapten Quinn, Cullen pun mengabari Frank dan memberitahu alamat tempat pertemuan antara Kapten Quinn dan mata-mata tersebut. Kemudian berangkatlah anak buah Frank menuju lokasi yang dimaksud untuk menangkap mata-mata yang dicurigai.
Salah satu anak buah Frank pun kemudian menelpon Billy nih, mengabarkan kalau mereka akan menangkap mata-mata dari kepolisian yang selama ini ada di kelompok mereka. Yang ternyata itu adalah Billy sendiri ya. Billy yang kaget pun langsung memberitahu Kapten Quinn nih kalau Kapten Quinn ini ada yang mengikuti, ada yang membuntuti gitu ya. Dan kemudian mengajak Kapten Quinn pergi dari tempat itu. Tapi di sini Kapten Quinn malah menyuruh Billy pergi sendiri, sedangkan dirinya akan tetap di situ karena dia yakin gitu para penjahat itu tidak akan berbuat apa-apa kepada dirinya. Beda kalau mereka berhasil menangkap Billy gitu ya. Tapi kemudian yang terjadi malah Kapten Quinn dilempar keluar oleh anak buah Frank dan tepat jatuh di hadapan Billy. Kemudian bertemulah Billy dengan para anak buah Frank atau teman-temannya ini ya dari geng mafia yang langsung mengajaknya pergi. Karena melihat Kapten Quinn dibunuh dilempar dari atas itu, polisi yang membuntuti Kapten Quinn pun menyerang anak buah Frank yang mengakibatkan salah satu anak buah Frank tertembak. Fuck this. Kemudian setelah sampai di markas, terlihat anak buah Frank yang tertembak sedang sekarat nih. Kemudian dia pun memanggil Billy dan memberitahu kepada Billy bahwa sebenarnya waktu dia menelepon Billy, dia itu memberikan alamat palsu. Tapi kenapa kok Billy ini malah datang ke alamat yang benar dan bertemu mereka? Mendengar hal tersebut, Billy pun berusaha untuk membunuhnya karena ia nih khawatir gitu penyamarannya akan terbongkar. Tapi tidak lama kemudian di sisi lain terlihat Kapten Dingnam pun sedang marah-marah nih karena mengetahui kalau sebelum terbunuh Kapten Quinn itu diikuti oleh orang suruhan dari Cullen. Kemudian Sersan Dingnam pun menanyai Cullen nih, tapi di sini malah si Cullen ini berbelit-belit gitu dan akhirnya Sersan Dingnam pun menghajarnya. Untuk menjaga supaya tidak terjadi hal-hal buruk, akhirnya Kapten LRB pun bilang kepada Sersan Dingnam, karena Kapten Quinn sudah meninggal, maka sekarang Kapten LRB lah atasan Sersan Dingnam. Kemudian Kapten LRB pun menyuruh Sersan Dingnam untuk cuti karena kasusnya sekarang sudah dia ambil. Di sini Cullen yang mulai punya kekuasaan di divisi detektif pun menyita semua barang milik Kapten Quinn sebagai barang bukti. Kemudian Cullen pun menelepon nomor terakhir yang berkomunikasi dengan handphone Kapten Quinn. Yeah. Kemudian setelah berhasil meyakinkan Billy bahwa dirinya diberitahu oleh Kapten Quinn tentang sepak terjang si Billy, akhirnya Cullen berhasil membuat Billy percaya. Singkat adegan singkat cerita, Frank beserta anak buahnya yang akan melakukan pengambilan stok barang haramnya di sebuah gudang miliknya sedang dibuntuti oleh 2 mobil polisi. Frank pun kemudian menelepon Cullen nih untuk menyuruh mereka pergi. Kemudian Billy yang sedang dalam perjalanan bersama Frank pun memberitahu Cullen kemana mereka akan pergi. Dan di sini Cullen pun memutuskan untuk berkhianat nih kepada Frank karena memilih untuk cari selamat ya. Cullen pun bilang nih kepada Kapten LRB bahwa 2 mobil yang sedang membuntuti Frank itu harus segera pergi karena dia baru aja mendapat informasi dari mata-mata Kapten Quinn yaitu Billy bahwa Frank saat ini sedang menuju ke sebuah gudang pribadi miliknya untuk mengambil barang haram mereka. Kemudian bergeraklah Cullen dan yang lainnya nih menuju alamat yang sudah diinfokan oleh Billy ya. Di sisi lain Billy yang sudah tahu bahwa polisi akan menggerebek Frank dan komplotannya langsung meloloskan diri dengan cara cari alasan nih pergi ke warung Madura buat beli rokok. Gitulah kira-kira. Dan kemudian di penggerebekan tersebut semua anak buah Frank ditembak mati nih oleh polisi karena berusaha melawan polisi gitu. Begitu juga dengan nasib Frank nih yang juga tidak jauh berbeda dari para anak buahnya. Tapi setelah tertembak, Frank ini mencoba kabur ke sebuah parkiran alat berat. Dan di sana dia langsung menghubungi Cullen nih. Tapi ternyata Cullen yang memang mengejarnya sudah ada di tempat itu dan langsung membedil Frank tanpa ampun. Murdering and fucking and no sons. Rat frick! Setelah kejadian penggerebekan Frank, Billy akhirnya ditarik kembali nih ke kantor kepolisian
Dan di sana untuk pertama kalinya Billy dan Cullen pun bertemu. Kemudian saat Cullen akan memproses pembayaran Billy sesuai yang dijanjikan oleh Kapten Quinn dulu ya waktu perekrutan, Cullen pun menyuruh Billy untuk menunggunya di kantor itu. Karena komputer yang ada di sana sedang error, jadi Cullen ini keluarlah gitu. Tapi ketika Cullen pergi, Billy pun tidak sengaja melihat amplop yang waktu itu ia kumpulkan untuk diserahkan kepada Frank yang sudah diberi tanda. Di sini Billy pun langsung tahu nih kalau Cullen adalah anak buah Frank dan mata-mata di kepolisian yang selama ini polisi cari-cari. Ya, Billy pun langsung pergi dari tempat itu. Tidak lama kemudian datanglah Cullen dan betapa terkejutnya Cullen nih ketika mengetahui bahwa Billy sudah tahu siapa dia sebenarnya. Billy pun segera menemui Madeline nih dan memberikan sebuah amplop yang tidak boleh dibuka sebelum waktunya. Tapi setibanya di rumah, Madeline yang penasaran pun kemudian membuka amplop tersebut. Dan saat Cullen sedang pergi ke toilet, ia membuka amplop tersebut yang ternyata berisi sebuah rekaman yang isinya adalah semua percakapan tentang mufakat jahat antara mereka berdua, yang otomatis membuat Madeline marah ya sama si Cullen dan kemudian ngambek. Kemudian Madeline yang kecewa pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Mengetahui kalau rekaman tersebut diberikan oleh Billy, Cullen pun langsung menghubungi Billy nih. Kemudian Billy pun menyuruh Cullen untuk datang ke tempat di mana Kapten Quinn waktu itu meninggal atau dibunuh. Dan ketika Cullen sampai di tempat tersebut, Billy pun langsung menghajar Cullen dan memborgolnya. Billy kemudian bilang nih kalau dia akan menyerahkan Cullen ke polisi karena akibat ulahnya sehingga membuat Kapten Quinn terbunuh. Tapi di sini Cullen bilang kalau tidak akan ada yang percaya kepada Billy. Soalnya sekarang Billy hanyalah seorang warga sipil biasa. Karena Cullen ini udah menghapus data-data keanggotaan Billy dari kepolisian. Kemudian datanglah seorang polisi rekan Cullen dan juga teman Billy nih waktu di akademi kepolisian dulu. Di sini dia menyuruh Billy untuk melepaskan Cullen, tapi Billy pun meyakinkan kalau Cullen ini adalah mata-mata kepolisian yang selama ini mereka cari. Mendengar hal tersebut membuat polisi itu pun sedikit percaya kepada Billy gitu ya. Cullen pun dibawa oleh Billy untuk diserahkan kepada polisi. Mereka pun turun menggunakan lift. Tapi saat pintu lift terbuka, tiba-tiba ada seorang yang langsung membedil kelapa Billy yang membuat Billy pun ngejoprak tak bernyawa. Tidak lama muncullah polisi tadi nih dan dia pun bernasib tidak jauh berbeda dengan Billy. Ternyata orang tersebut adalah anak buah Cullen di kepolisian sekaligus juga anak buah Frank yang ditugaskan sebagai mata-mata di kepolisian. Tapi setelah melontong Cullen ternyata nasibnya tidak mujur. Adegan pun kemudian berlanjut ketika pemakaman Billy yang dihadiri oleh Cullen dan juga Madeline. Terlihat di sini Madeline sangat sedih nih karena harus kehilangan orang yang sudah mengobok-obok dirinya. Setelah pemakaman selesai, Cullen pun mencoba menghampiri Madeline untuk ngajak ngobrol gitu ya. Tapi di sini Madeline yang sudah kagol sengit tidak meladenin si Cullen. Kita pun tiba di adegan terakhir di film ini, di mana saat Cullen yang terlihat memasuki apartemennya dikejutkan oleh kehadiran Sersan Dingnam yang sudah ada di dalam. Dan kemudian adegan yang Udin harapkan pun terjadi. Okay. Film pun the end.